Halo sobat semuanya, balik lagi nih di YouTube channel Belajar Ekonomi, belajar dengan cara yang mudah. Di video kali ini kita akan belajar cara menghitung sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Sebelum mempelajari cara perhitungannya, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa itu sisa hasil usaha atau SHU. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk di dalamnya pajak dalam tahun buku yang bersangkutan atau 1 tahun. Perlu diketahui bahwa SHU berbeda dengan dividen. Kalau dividen adalah keuntungan dari hasil menanam saham atau investasi seperti perusahaan berbentuk PT. Sedangkan SHU adalah suatu keuntungan yang dibagikan berdasarkan aktivitas ekonomis dari seluruh anggota koperasi. Jadi, jika kita akan membuat usaha dagang ataupun badan usaha, wajib membuat surat izin usaha dan mengikuti prosedurnya, contohnya seperti koperasi. Untuk konsep mengenai koperasi sendiri, sobat semuanya boleh cek di link yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Dalam perhitungan sisa hasil usaha, rumusnya gampang aja nih sobat semuanya. SHU sama dengan jasa modal plus jasa anggota. Nah, apa itu jasa modal dan apa itu jasa anggota? Mari kita cek satu persatu. Jasa modal adalah bagian dari SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan uang di koperasi. Seperti yang kita tahu sobat semuanya bahwa simpanan dalam bentuk modal di koperasi itu terbagi dalam 3. Ada yang berupa simpanan pokok yang kita bayarkan sekali aja selama menjadi anggota koperasi. Kemudian ada simpanan wajib yang besarannya kita bayarkan setiap bulannya atau sesuai dengan aturan. Dan yang terakhir adalah simpanan sukarela, yaitu simpanan yang besarannya tergantung kepada kemampuan si anggota koperasi. Namun dalam perhitungan jasa modal, yang termasuk di dalamnya hanyalah komponen simpanan pokok dan simpanan wajib, tidak ikut simpanan sukarela. Alasannya adalah karena simpanan sukarela merupakan simpanan yang disetorkan oleh anggota dengan jumlah yang tidak tetap dan bisa diambil kapan saja. Oleh karenanya, simpanan sukarela ini merupakan tabungan anggotanya di koperasi. Oleh karena sifatnya yang bisa diambil sewaktu-waktu, maka simpanan sukarela ini dalam pencatatan akuntansi tidak dimasukkan ke dalam kelompok modal sendiri. Walaupun bersumber dari anggota sebagai pemilik perusahaan, simpanan sukarela dikelompokkan sebagai hutang lancar. Adapun rumus dari jasa modal sama dengan simpanan anggota yang bersangkutan, maksudnya si anggota yang mau dicari besarnya SHU-nya yang terdiri dari simpanan pokok maupun simpanan wajib, per total simpanan seluruh anggota koperasi baik simpanan pokok maupun simpanan wajib, dikalikan dengan persen jasa modal, kemudian dikalikan SHU. Selain jasa modal, ada juga nih jasa anggota atau biasa disebut dengan jasa usaha. Nah, apa itu jasa anggota? Yaitu bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena anggota tersebut melakukan pembelian atau peminjaman di koperasi itu. Setiap anggota dalam koperasi pasti pernah melakukan transaksi pembelian atau peminjaman. Jadi, seluruh transaksi tersebut akan dimasukkan dalam perhitungan jasa anggota. Rumus jasa anggota sendiri sama dengan pembelian atau peminjaman yang dilakukan anggota yang bersangkutan per total penjualan dari koperasi dikali persen jasa anggota dikali SHU. Ketika terjadi transaksi pembelian ataupun peminjaman kepada koperasi, maka koperasi tersebut akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan dari transaksi tersebut akan dikembalikan kembali kepada anggota dalam bentuk jasa anggota. Dalam mempermudah pengaplikasian rumus tersebut, kita perhatikan contoh soal berikut. Koperasi Alam Raya mempunyai SHU sebesar 100 juta rupiah, alokasi pembagian untuk jasa anggota sebesar 10%, dan jasa modal sebesar 20%. Koperasi tersebut mempunyai modal sebesar 78 juta rupiah, yang terdiri dari A. Simpanan wajib 40 juta rupiah, B. Simpanan pokok 22 juta rupiah, dan C. Cadangan SHU tahun lalu sebesar 16 juta rupiah. Koperasi tersebut memiliki total penjualan sebesar 20 juta rupiah. Jika Pak Didik mempunyai simpanan sebesar 2 juta rupiah dan melakukan pembelian di koperasi sebesar 3.500.000 rupiah, maka berapakah besarnya bagian SHU koperasi untuk Pak Didik?
Untuk menghitung besarnya SHU Pak Didik, mari kita perhatikan pembahasan berikut ini. Kita cukup gunakan rumus SHU sama dengan jasa modal tambah jasa anggota. Nah, sekarang kita cari satu persatu ya. Yang pertama adalah jasa modal. Rumus jasa modal sama dengan simpanan anggota yang bersangkutan per total simpanan seluruh anggota koperasi dikali persen jasa modal dikali dengan SHU koperasi. Nah, tadi kan simpanan si Tuan Didit itu atau Pak Didit adalah sebesar 2 juta rupiah. Kemudian per total simpanan koperasi adalah simpanan pokok plus simpanan wajib seluruh anggota koperasi. Sehingga kalau di total menjadi 62 juta rupiah. Dikali persen jasa modal tadi sebesar 20% dikali total SHU koperasi sebesar 100 juta rupiah. Didapatkanlah hasilnya sebesar 645.161,29 rupiah. Yang kedua, kita cari jasa anggotanya. Jasa anggota atau jasa usaha tadi rumusnya total pembelian si anggota yang bersangkutan, kemudian per total penjualan si koperasi secara keseluruhan dikali persen jasa anggota atau jasa usaha dikali total SHU koperasi. Didapatkanlah di sini besarannya adalah jasa anggota sama dengan 3.500.000 rupiah, yaitu sebesar pembelian Pak Didit per total penjualan koperasi tadi 20 juta rupiah dikalikan 10% dari jasa anggota dikali 100 juta rupiah untuk SHU koperasi. Didapatlah hasilnya untuk jasa anggota sebesar 1.750.000 rupiah. Hasil perhitungan jasa modal dan jasa anggota tinggal kita jumlahkan aja. Jadi SHU sama dengan 645.161,29 rupiah ditambah 1.750.000 rupiah. Jadi hasil akhirnya adalah 2.395.161,29 rupiah. Jadi itulah hasil akhir dari perhitungan besarnya SHU yang diterima oleh Pak Didit dalam 1 tahun buku. Gimana nih sobat semuanya, sudah pada paham ya? Nah, supaya kamu makin paham tentang materi perhitungan SHU koperasi, coba deh kerjakan soal latihan berikut ini. Nah, jawabannya boleh kamu ketik di kolom komentar. Aku tunggu ya. Sobat belajar ekonomi, itu tadi penjelasan mengenai perhitungan SHU. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk menambah referensinya dari sumber lain. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.